rumusnya adalah volume 2 dibagi volume 1. Volume 2 itu adalah volume lambung ukur yang dipakai untuk preparasi larutan sampel yang diukur absorbensinya. Kalau V1 itu adalah volume larutan yang kalian encerkan. Oh, 50. Saya ulang ya, ke preparasi sampel. Tadi kan sudah sampai ke 100 mili ya? Oh. Di pipet 4 mili, masukkan ke labu ukur 50 ml tambahkan dengan FeCl juga. Itu kan. Nah, jadi ada proses pengenceran sampel. Nanti kalau ada pengenceran lagi setelah yang 50 ml itu, kayak nanti di percobaan selanjutnya, berarti ada proses pengencerannya itu 2 kali. Kalau ada pengenceran lagi ya berarti ada pengenceran ketiga dan seterusnya. Nanti total pengencerannya seperti itu. Ya ada berapa kali pengenceran? Berarti faktor pengencerannya adalah faktor pengenceran 1 dikalikan faktor pengenceran 2 dikalikan faktor pengenceran selanjutnya. Nah, sekarang kembali lagi ke praktikumnya. Ada berapa kali pengenceran? Ada, dicairkan menjadi 100 ml. Dari situ di pipet 4 ini masukkan ke labu ukur 50. Ada berapa kali pengenceran? 1 kan ya? Jadi 1 kan pelarutan, pengenceran maksud saya. Hanya 1 kali ya? Nah, berarti kalau rumus faktor pengenceran adalah V2 per V1, nanti isinya berapa? 50 per 100. 50 per 4. Saya ulang ya. Oh, F2 per V1, V2 per V1, V2 volume labu ukur yang dipakai untuk 50 per pengenceran. Terus V1 volume larutan pekat yang dipipet untuk diencerkan. 50 per Jadi 4. 50 per 4. itu ya sebenarnya 50 mililiter per 4 mililiter. Lihat di sini. Ini mililiter, ini mililiter, bisa dicoret. Jadi faktor pengenceran itu tidak punya satuan. Oh. Terus ini volumenya kan liter. Dan di sini ppm itu miligram per liter. Nah, jadi hasil akhirnya nanti satuannya adalah Miligram. Saya menganggap contohnya angkanya Z. Terus tujuan kita itu kan ingin mengukur dalam sampel obat kalian asetosal yang terkandung di situ itu berapa sih? Sampel kalian apa? Astilat juga? Iya. Astilat. Nah, di astilat itu tertulis bahwa kandungan asetosalnya itu adalah 80 mg. Kalian itu membuktikan, benar nggak sih asetosalnya di situ jumlahnya adalah 80 mg. Nah, harusnya kan mendekati itu karena dia sudah diedarkan oleh pabrik, sudah lolos seleksi dari QC-nya pabrik. Nah, harusnya nanti pada saat penghitungan persen kadar, rumusnya kan ini ya, massa asetosal dibagi massa asetosal dalam bracket kali 100%. Massa asetosal itu ya ini. Jadi ini Z. Z massa asetosal dalam etiket kan tertulis di wadahnya. Oh. Yang 1 tablet terkandung 80 mg. Ini 80. Jadi kalau benar, berarti kan 80 ya. Berarti Z ini kita anggap 80 lah. 80 dibagi 80 mg kali 100%. Mendekati ya, 100% ya.
kurang lebih harusnya mendekati 100%. Namun namanya penelitian ya kadang kan tidak teliti, tidak akurat, maka ya akan ada toleransi kadarnya itu harus berapa. Jadi nanti silakan cek di Kompendia. Kalau kita sudah pakai apa? Yang sekarang yang terbaru? Kompendianya? Pasti berapa? FI berapa? 6. Nah, silakan nanti cek di FI 6. Toleransi kadernya itu berapa? Saya mencontohkan yang ada di FI 4. Di situ tertulis dalam monografinya asetosal bentuknya tablet bahwa setiap tablet akan terkandung massa asetosal tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Itu toleransinya. Kadar kalian gimana? Masuk di rentang ini apa enggak? Kalau masuk berarti ya tablet itu sesuai kadarnya dengan yang ada di etiket. Kalau tidak sesuai berarti kadarnya tidak sesuai dengan yang ada di etiket. Kalau kalian kerjanya di QC tidak sesuai seperti itu, ya berarti obat itu harus ditarik, nggak boleh keluar, nggak boleh diberikan. Ya, tapi nanti tugas kalian itu seperti itu, menganalisis kadar, lalu mengeceknya di Kompendia, masuk toleransi ataukah tidak. Kan ketat sekali obat yang bisa diedarkan dari pabrik. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya untuk analisa data. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Paham. Benar? Kalau nanti dianalisa sendiri-sendiri bisa nggak? Biasanya saya tahunya ya sudah satu kelas satu data persis plek. Jadi yang ngerjain cuma 1-2 orang. Sudah ya? Kalau sudah silakan meja 2, silakan